Hasil pemilu itu hanya dua. Yang diumumkan oleh KPU, itulah hasil pemilu. Angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Bukan hasil pemilunya, angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Kalau pihak tidak puas, dia challenge ke MK. Dibayangkan sekarang ini kubu 01 dan kubu 03 mau mempersoalkan ke MK semuanya. Kalau ketuanya masih Anwar Zumber gimana? Kalau dia tidak men-challenge ke MK, berarti pengumuman hasil akhir pemilu itu final. Pertanyaan besarnya adalah mengapa harus menolak? Bukankah kalau tidak melakukan kecurangan seharusnya justru mendukung hak angket itu? Kalau memang tidak merasa curang, seharusnya tidak perlu menolak hak angket. Kalau memang tidak melakukan kecurangan, hak angket juga tidak perlu dirisaukan. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket. Yang bisa diangket pemerintah. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan? Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Kalau ini mau dibuktikan, saya harus jujur mengakui ini sangat mudah untuk membuktikannya. Presiden tidak patut lagi menjadi presiden karena telah melakukan perbuatan tercela. Bagaimana mungkin hasil ini diakui kalau presiden sendiri telah terbukti melakukan perbuatan tercela, melakukan cawe-cawe dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kalau mau digunakan istilah pidana, presiden adalah intelektual dader, pelaku utama yang merekayasa semua ini. Dugaan saya angket itu mulai dari pembentukan, pembacaan, pengusulan angket, pembacaannya di paripurna. Kalau disetujui misalnya ya, dibentuk panitia angketnya sampai melakukan tugas, pemanggilan segala macam. Itu 8 bulan nggak akan selesai. Hak angket adalah hak dari para wakil rakyat yang ingin mempertanyakan terhadap keberlangsungan pemilu kemarin. Ada tuduhan kecurangan, ada yang mengatakan tidak ada kecurangan, sehingga hak angket ini kemudian menjadi pro dan kontra. Ada beberapa partai yang lebih memilih untuk berada di jalur aman, menolak hak angket. Ada yang justru mengatakan hak angket itu perlu untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan. Dengan berbagai kepentingannya, kemudian partai politik banyak yang terbelah di sini. Ada yang menuduh hak angket ini diajukan oleh partai-partai yang dinyatakan kalah dalam pemilu, terutama dukungannya terhadap Pilpres. Hak angket pada dasarnya adalah keinginan dari banyak orang atas tuduhan kecurangan dalam pemilu. Artinya begini, kalau memang tidak merasa curang, seharusnya tidak perlu menolak hak angket. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dua pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD berbeda pendapat soal penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024. Keduanya juga pada posisi yang berseberangan secara politik. Mahfud adalah cawapres dari Ganjar Pranowo yang hingga saat ini perolehan suaranya tertinggal berdasarkan realcount KPU. Sementara Yusril menjabat wakil ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran yang masih unggul jauh berdasarkan realcount KPU. Yusril menilai pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 dapat membawa hal itu ke MK, bukan dengan menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu. Ia mengatakan keberadaan hak angket memang diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak angket dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fungsi DPR
melakukan pengawasan yang tidak spesifik tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur DPR, MPR, dan DPD. Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini Pilpres oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya tidak. Karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK, kata Yusril, dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar NKRI 1945, ia menyatakan sudah jelas disebut bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini, Pilpres pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Menurutnya, para perumus amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 telah memikirkan cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui badan peradilan yaitu MK. Hal itu dimaksudkan agar perselisihan segera berakhir dan tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan jika pelantikan presiden baru tertunda, karena perselisihan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, saya berpendapat jika Undang-Undang Dasar NKRI 1945 telah secara spesifik menegaskan dan mengatur penyelesaian perselisihan Pilpres melalui MK, maka penggunaan angket untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak dapat digunakan, katanya. Dua pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD berbeda pendapat soal penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu 2024. Keduanya juga pada posisi yang berseberangan secara politik. Mahfud adalah cawapres dari Ganjar Pranowo yang hingga saat ini perolehan suaranya tertinggal berdasarkan realcon KPU. Sementara Yusril menjabat wakil ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran yang masih unggul jauh berdasarkan realcon KPU. Yusril menilai pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 dapat membawa hal itu ke MK, bukan dengan menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan pemilu. Ia mengatakan keberadaan hak angket memang diatur dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai hak angket dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik tetapi bersifat umum dalam hal pengawasan terhadap hal apa saja yang menjadi objek pengawasan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang hak angket dituangkan dalam undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur DPR, MPR, dan DPD. Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.